video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Wastu Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Demo 21 Mei untuk melangsarkan Jokowi. Anggota DPR dari Gerindra Habibur Rahman menanggapi rencana aksi besar-besaran pada 21 Mei yang akan melangsarkan Presiden. Menurut dia, masyarakat Indonesia kini semakin cerdas sehingga tidak akan mudah terprovokasi dengan isu memakzulkan pemerintahan Presiden Jokowi. Santai saja, rakyat sudah semakin cerdas, tidak mudah untuk terprovokasi. Begitu katanya. Anak buah Prabowo itu juga mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. Namun menurut dia, penyampaian tuntutan pengunjuk rasa dengan mematuhi ketentuan hukum. Silakan saja apapun tuntutan mereka sepanjang dengan cara yang sesuai dengan ketentuan. Habibur Rahman juga memahami ketepatan merumuskan tuntutan akan berpengaruh pada gerakan itu sendiri. Menurutnya, makin masuk akal tuntutan, maka gerakan tersebut akan semakin banyak mendapatkan dukungan dari rakyat. Ia juga menjelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 ayat 3, pasal 7A, pasal 7B dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sementara itu untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 80 sampai pasal 84 mengatur terkait dengan mekanisme pemakzulan. Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat, buruh dan mahasiswa akan turun ke jalan pada 21 Mei 2022 bertepatan dengan momentum reformasi. Kabarnya aksi sejumlah itu, elemen tersebut akan melengsarkan Jokowi. Menebak arah politik Jokowi di Pilpres 2024. 3 periode jabatan presiden hampir tidak mungkin terjadi di era reformasi. Indonesia sepertinya trauma mempunyai presiden terlalu lama. Kabarnya semua partai terutama PDIP tidak setuju presiden 3 periode. Presiden Jokowi sendiri juga menegaskan tidak setuju untuk 3 periode. Jadi clear, semua kompak. Selama ini 3 periode ini hanya wacana liar yang berkembang di media, terutama di media sosial. Lalu kemanakah arah politik Jokowi di Pilpres 2024? Apakah Jokowi akan ditinggalkan mitra koalisinya? Atau masih punya kekuatan untuk tawar-menawar? Pada 2024 ada 270 pelaksana tugas PLT Kepala Daerah. Semua PLT dipilih Presiden dan memiliki kekuatan tersendiri. Apalagi jika menjelang 2024, Jokowi menjadi ketua umum salah satu partai. Kemungkinan Jokowi menjadi ketua PDIP, Demokrat, atau partai yang lain bukanlah hal yang mustahil. Nah, jika Jokowi memiliki partai, kekuatan tawarnya pun akan tetap besar. Di antara tokoh yang santer dan juga berpeluang maju di Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan sejumlah nama lain. Di antara nama-nama itu, siapa yang memungkinkan untuk didukung Jokowi? Semua tetap punya peluang untuk didukung Jokowi. Prabowo misalnya, cukup kuat dan dekat dengan Jokowi saat ini. Tapi jika Prabowo diusung oleh PDIP, maka pengaruh Jokowi ke Prabowo kalah kuat dengan Megawati. Apalagi Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2020 misalnya. Apalagi Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Hiruk-pikuk Pilpres masa lalu bisa jadi resisten dan punya potensi kerentanan hubungan antara Jokowi Prabowo. Tentu ini akan jadi kalkulasi tersendiri bagi Jokowi. Selain Prabowo, orang yang cukup dekat dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Lagi-lagi Ganjar adalah kader PDIP. Tanpa jabatan presiden pasca 2024, Jokowi tidak akan dihitung kekuatannya oleh Megawati, yang notabene menjadi penguasa di partai berlambang kepala banteng. Artinya dominasi Megawati ke kader akan menihilkan Jokowi. Kecuali jika Ganjar membelot dan keluar dari PDIP. Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil tidak terlalu dekat, tapi akan sangat ditentukan oleh partai pengusung dan elektabilitas. Sandi kader Gerindra sulit mendapatkan tiket maju dari Gerindra, mengingat Prabowo masih menjadi primadona di partai berlambang Garuda ini. Kecuali jika Prabowo batal maju di Pilpres 2024, Sandi akan punya peluang.
Sementara Ridwan Kamil, selain tidak punya partai, elektabilitasnya juga tidak terlalu menonjol. Masih perlu kerja keras jika ingin dapat pinangan dan dukungan. Mendukung Anies, kalkulasinya bagi Jokowi lebih rasional. Selain elektabilitas yang menjanjikan, Anies sulit dikalahkan jika maju di Pilgub DKI lagi. Anies mestinya nyapres, jika tidak, Anies akan bertarung di Pilgub DKI lagi sebagai incumbent. Seandainya pun semua partai dihalangi untuk mengusung Anies nyangkut di DKI, Anies masih bisa lewat jalur independen. Di DKI, elektabilitas Anies tidak tertandingi. Akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan Anies di Pilgub DKI 2024. Incumbent, prestasi cukup banyak dan populer, serta fanatisme pemilih sangat kuat. Soal ini, analis dan juga surveyor politik paham datanya. Jika Jokowi berniat membawa putra sulungnya Gibran Rakabuming ke Jakarta, mesti menghindari lawan Anies. Masih terlalu berat dan tidak tepat waktu. Untuk menghindari lawan Anies, di Pilgub DKI, Anies mesti dicapreskan. Jokowi dukung Anies ini akan jadi win-win solution. Pertama, keduanya pernah punya sejarah kedekatan yang bisa direkatkan lagi. Kedua, rekonsiliasi bangsa ini akan bisa dijahit kembali. Anies punya karakter merangkul dan bersinergi dengan semua bangsa. Ketiga, Anies tipe orang yang di dalam dirinya tidak ada kosakata balas dendam. Siapapun akan nyaman dan aman bersama Anies. Tapi apapun itu, Presiden Jokowi pasti punya rencana dan kalkulasi yang matang soal Pilpres 2024. Karena ini menyangkut eksistensi politiknya setelah tidak lagi jadi presiden. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa isu mengenai masa jabatan presiden 3 periode kembali berhembus kencang. Sampai-sampai KSP mengatakan ada yang berusaha menjerumuskan Jokowi lewat isu masa jabatan 3 periode. Melalui keterangan tertulis dari Deputi 5 KSP Jalaswari, memberikan penjelasan, ia memastikan Jokowi sama sekali tak pernah memiliki hasrat untuk menjabat kembali sebagai presiden lagi. Terkait isu tersebut perlu ditegaskan bahwa Jokowi tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden 3 periode. Presiden sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan 2 periode. Jalaswari juga mengatakan Jokowi telah jauh-jauh hari menepis kabar tersebut. Jalaswari juga beranggapan ada yang ingin menjerumuskan Jokowi. Wacana masa jabatan 3 periode juga sudah bergulir sejak SBY masih menjabat sebagai presiden. Isu ini, kata Jalaswari, kembali dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja Jokowi. Jalaswari meminta isu masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode dihentikan. Hal ini demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat.